Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Purwanti dengan materi pembelajaran IPS. Nah, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita belajar, kalau minggu lalu kita belajar tema 3, subtema 2. Nah, hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial, KD-nya 3.1 dan 4.1. Nah, nak, yuk kita mulai ya, siapkan peralatannya ya. Oke, makhluk hidup terdiri dari 3, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai makhluk hidup atau sebagai kita, sebagai manusia, kita perlu merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Nah, kita juga akan mendapatkan banyak manfaatnya jika merawat hewan dan tumbuhan. Nah, yuk kita mulai ya. Next. Nah, pemanfaatan sumber daya alam hayati. Itu ada gambar tumbuhan, ada gambar hewan. Nah, sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Tidak hanya daun, buah, daging, dan kulit, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa kita manfaatkan. Salah satunya contoh pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering dan kotoran ternak. Nah, keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Satu, kalau kita menanam pohon mangga. Pohon mangga itu kita rawat akan menghasilkan banyak manfaat ya. Kalau kita menanam buah mangga, manfaatnya sangat banyak ya, dapat kita makan. Yang kedua, kalau kita memelihara ayam, ayam kita pelihara pasti akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Nah, keuntungan merawat hewan dan tumbuhan itu bisa kita manfaatkan ya nak ya. Nah, jadi dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan ya. Nah, pelestarian sumber daya alam. Kita lanjut ke pelestarian sumber daya alam ya. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam atau SDA ya nak ya. Nah, contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Itu ada gambar membuang sampah di tempat sampah. Itu contoh perilaku yang bagus ya Naya. Tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian SDA, sumber daya alam. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Ya, kalau kamu nanam pasti disiram dan dirawat nih, menanam tumbuhan ya. Terus yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Kalau kamu memiliki hewan peliharaan, kamu rawat dengan baik. Itu ada kucing, ada burung cendrawasih. Merawatnya seperti apa? Memberi makan, terus memandikannya seperti gambar itu, terus menyiapkan tempat tinggalnya atau kalau burung itu sarang apa itu kandangnya ya nak ya, itu sarang burungnya. Terus yang terakhir yang keenam, kelima, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Contohnya kamu mencuci tangan, menyalakan keran. Nah, setelah selesai kamu matikan kembali atau habis mandi kamu harus mematikan kerannya. Jangan sampai air itu meluap ya, meluap yang tidak dimanfaatkan
atau memanfaatkan SDA sesuai kebutuhan ya, Nak ya. Dibutuhkan seperlunya saja. Oke, yuk lanjut. Nah, contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. 1. Berburu hewan langka, itu gajah, ya, terus ada harimau, ada burung. Itu tidak boleh diburu, yaitu hewan langka yang dilindungi oleh negara. Terus yang kedua, contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan itu kalau kita diamkan terus-menerus akan berakibat buruk seperti bencana alam, ya, tanah longsor, mengakibatkan banjir, ya, erosi, itu seperti itu nanti ya bencana alamnya. Makanya jangan sampai hutan itu mengalami penggundulan. Nah, setelah ditebang, biasanya kalau tebangnya tebang pilih, setelah ditebang harus sesegera mungkin penanaman kembali atau reboisasi ya, Nak ya. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Itu contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Contohnya membuang sampah di kali, membuang sampah di jalanan. Nah, itu adalah contoh perilaku yang tidak bagus ya, tidak terpuji. Tidak boleh membuang sampah di kali atau di jalanan. Ya, Nak ya, itu contoh yang tidak baik. Perlu diketahui kalau kita membuang sampah sembarangan akan berakibat buruk juga seperti penggundulan hutan ya, apalagi sekarang musim hujan. Nah, musim hujan. Nah, sekarang jika kamu membuang sampahnya di tempat sampah, pasti tidak akan banjir ya. Sekarang musim hujan, hati-hati ya, Nak ya, buang sampah di tempatnya. Oke, next, lanjut. Nah, ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Pertama, memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Itu tidak boleh, Nak ya. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungannya. Yang ketiga, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Itu ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Nah, jadi sebagai seorang manusia, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungannya. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, nah ini tugas untuk hari ini. Tolong kerjakan di buku tulis ya. Tulisannya yang rapi. Diberi nama ya. Contoh di atas mata pelajaran IPS, hari tanggal. Tolong tulisannya ya, Nak ya. Maura tulisannya. Maura tolong ya, Nak ya. Maura kelas 4A. Tulisannya lembut banget ya. Tolong dibesarkan lagi ya, Nak ya. Pinter, cantik ya. Oke, sampai di sini untuk materi hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Akhiri wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.